Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ustadz Septian Maulana. Kita ketemu dalam pelajaran IPA terpadu. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang listrik statis. Oke, sebelum ngomongin tentang listrik statis lebih jauh, ya kita boleh dilihat dulu ya. Di situ ada atom, ya, bagian dari atom. Ya, di atom itu ada inti atom dan ada kulit atomnya. Di dalam inti atom itu terdapat yang warna biru dan hijau itu, ya, proton dan neutron. Sedangkan yang ada di kulit atom berputar kecil-kecil itu adalah elektron. Ini adalah bagan gambaran atom. Aslinya nggak seperti itu karena nggak bisa dilihat. Ya, oke, kita lanjut. Apa yang akan kita pelajari di bab listrik statis ini? Ya, boleh kita lihat. Nah, oh iya, sebelum itu kita lihat dulu nih tentang ion positif dan ion negatif pada sebuah atom. Nah, bisa kita lihat bagaimana sebuah atom itu dikatakan memiliki ion negatif, ya, karena ya dia kelebihan elektron. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian kenapa sebuah ion itu dia bermuatan netral? Karena jumlah positron atau jumlah inti atomnya itu, positron atau neutronnya sama dengan jumlah elektronnya. Kenapa sebuah elektron dikatakan bermuatan positif, ya, atau positif, ya, karena dia tadi kekurangan elektron. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada gambar penggaris plastik, ya. Pernah ada yang mainan seperti ini? Ya, jadi ketika ada potongan kertas, ya, sebelumnya kita gosok dulu tuh penggaris plastik atau sisir plastik, ya, digosok di rambut atau di kain wol. Kemudian nggak lama kita dekatkan ke kertas. Nah, kertasnya nempel dikit-dikit tuh. Nah, ini kalau ada yang pernah mencoba, ada yang bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Oke, untuk lebih pahamnya, lebih jelasnya kita pelajari dulu, ya, pahami dulu nih apa itu listrik statis. Apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, ya. Listrik statis artinya adalah listrik yang tidak mengalir. Ya, artinya muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Nah, contohnya nih, ya, di sini ada batu ambar digunakan dalam percobaan TELS. Nah, ini batu ambar ini dia sama seperti penggaris plastik sifatnya. Oke, selanjutnya sifat muatan listrik. Nah, muatan listrik kan ada positif, ada negatif, ya. Kalau positif berarti kalau negatif berarti dia kalau misalnya dia positif dengan positif didekatkan muatannya, dia akan tolak menolak. Kalau negatif dengan negatif juga didekatkan, dia juga sama akan tolak menolak. Nah, kalau positif dengan negatif didekatkan, baru dia akan saling tarik menarik. Intinya apa? Intinya kalau misalkan muatan listrik ini berbeda jenis, maka dia akan saling tarik menarik. Tapi kalau sama jenisnya, dia akan tolak menolak. Mau positif dengan positif kayak, atau mau negatif dengan negatif pun sama, ya, akan tolak menolak. Oke, selanjutnya yang ngomongin yang tadi nih, penjelasan, ya. Kenapa tadi potongan kertas, ya, didekatkan kepada sisir plastik yang sudah digosok dengan kain wol, itu bisa tertarik ke sisir plastik tadi. Nah, ini penjelasannya. Kita akan ambil contoh dulu. Yang pertama adalah batang kaca, ya. Jadi batang kaca kalau kita gosokkan ke kain sutra kering, ya, apa yang terjadi? Maka elektron pada kain sutra tadi, ya, elektron pada kain sutra tadi itu akan bertambah. Bertambah dari mana? Bertambah dari elektron yang ada di kaca. Ini kan ceritanya ini kain sutra nih, ya. Ini kain sutra, ini maaf, ini aja deh. Ini kaca
ini kain sutra. Ketika keduanya belum digosokkan, dua-duanya keadaannya netral, sama jumlah ion positifnya dan ion negatifnya sama masing-masing. Ketika digosokkan, ya, maka elektron yang ada di batang kaca ini akan berpindah ke kain sutra. Akibatnya apa? Kain sutra tadi akan bermuatan negatif, sedangkan batang kaca bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena elektron pada batang kaca berpindah, jadi dia kekurangan elektron. Itu untuk kasus batang kaca dengan kain sutra. Nah, sekarang ya, jawaban dari gambar yang awal tadi, kenapa kertas tadi bisa tertarik ke dalam sisir plastik. Nah, ini. Jadi kalau misalkan sisir plastik ya, kita gosokkan dengan kain wol, apa yang terjadi? Kebalikannya. Jadi elektron yang ada di kain wol itu berpindah ke penggaris. Ini penggaris plastik nih. Ini kain wol digosok. Ya. Maka elektron dari kain wol tadi ini pindah ke penggaris plastik. Apa yang terjadi kalau misalkan dia berpindah? Akhirnya penggaris plastik ini dia kelebihan elektron. Akhirnya dia bermuatan negatif. Nah, kenapa kertas tadi tertarik ke penggaris plastik atau ke sisir plastik? Karena kertas tadi dia kelebihan dia bermuatan positif, kekurangan elektron. Karena dia positif dan penggaris plastik ini negatif dan mereka berbeda jenis, akhirnya mereka akan saling tarik menarik. Oleh karenanya, ya yang gambar di tengah, ya yang gambar di tengah itu potongan kertas itu bisa tertarik ke penggaris ke sisir plastik, ya ataupun sama juga penggaris plastik. Nah, ada nggak yang pernah mainan balon yang udah ditiup terus digosok-gosokin ke baju kalian, ya kemudian didekatin ke rambut kalian, ya rambutnya ada yang berdiri itu. Kenapa bisa begitu? Sama, elektron pada baju atau kain kalian itu berpindah ke permukaan balon, ke balonnya. Nah, balon tadi dia bermuatan negatif sekarang, kelebihan elektron. Sedangkan rambut bermuatan positif. Alhasil, apa yang terjadi? Maka rambutnya akan tertarik ke balon sehingga rambutnya pada berdiri, seperti itu. Oke. Lanjut ya. Nah, kita lanjutkan yaitu tentang konduktor dan isolator. Nah, ini kalian mungkin sebagian udah pada tahu ya, konduktor dan isolator bedanya apa. Kita pahamin dulu deh, apa sih pengertian dari konduktor. Jadi konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Ya, logam-logaman, ya besi, ya baja, ya itu termasuk logam yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian kalau badan manusia bisa menghantar arus listrik nggak? Bisa. Makanya kenapa kita bisa kesetrum. Jadi kita kesetrum itu ya karena tubuh kita, badan manusia itu mengandung elektrolit, sehingga elektron itu dapat mengalir atau berpindah ke dalam tubuh kita. Kemudian kayu basah, ya jangan salah. Kayu basah juga dapat menghantarkan arus listrik. Ya, tapi kalau kayunya kering tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi harus dibasahin dulu baru menghantarkan arus listrik. Oke. Sedangkan isolator itu apa sih? Nah, isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya karet, ya. Kemudian porselen. Porselen itu keramik lah ya bahasa gampangnya. Kemudian udara dan kayu kering yang tadi saya bilang. Kalau kayu basah konduktor, tapi kayu kering isolator, tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ya, kalian bisa lihat di sini ada beberapa gambar. Ya, contoh beberapa yang termasuk electrical conductors and electrical isolators, ya, yang termasuk penghantar listrik atau konduktor dan penghambat listrik, ya, atau isolator. Oke, next. Nah, ngomongin tentang massa muatan elektron, proton, dan neutron.
massa dan muatan elektron, proton, dan neutron. Jadi gini tabel ya kalau misalnya kita lihat. Nah ini ya, jadi partikel kan ada 3 macam ya, elektron, proton, dan neutron. Tadi yang di tengah adalah proton dan neutron, jumlahnya sama. Yang ada di kelilingnya yang muter-muter itu adalah elektron. Nah, massa proton dan massa neutron sama, yaitu besarnya sebesar 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Ya, 10 pangkat min 27 sama. Tapi kalau massa elektron dia lebih kecil lagi, karena besarnya berapa? Beratnya hanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Ya, 10 pangkat min 27 dengan 10 pangkat min 31 bedanya 10.000. Jelas sekali. Nah, untuk muatannya ya, muatan elektron dengan muatan neutron itu sama. Bedanya kalau elektron minus, ya ingat, minus 1,6 10 pangkat min 19, sedangkan kalau muatan proton plus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau neutron berapa besarnya? Neutron ya 0, namanya juga netral, jadi dia tidak bermuatan gitu. Paham ya? Nah, kalau digambarkan kurang lebih begini, jumlah proton, neutron jumlahnya sama ya, muatan kalau massanya sama, proton dengan neutron. Kalau elektron dengan proton, muatannya yang sama. Oke, next ya. Nah, ini ada sebuah percobaan sederhana, yaitu tentang elektroskop ya. Jadi elektroskop ini adalah untuk menguji sebuah alat, untuk menguji sebuah benda itu bermuatan positif atau bermuatan negatif ya. Jadi elektroskop dia terdiri dari 3 buah bagian ya, biasanya 4 lebih tepatnya. Yang pertama itu ada kepalanya nih, biasanya terbuat dari logam ya. Kemudian ada batang konduktor menghubungkan kepala dengan kakinya. Kemudian kakinya ini biasanya kalau mudah gampang itu menggunakan biasanya aluminium foil atau biasa disebut dengan daun logam. Kemudian dia dibungkus dengan selubung kaca biasanya ya. Tujuannya agar tidak ada pengaruh elektron lain dari luar. Jadi gini, elektroskop itu pada dasarnya aslinya dia bermuatan netral nih ya, positif dan negatifnya ionnya sama. Nah, pada saat didekatkan sebuah sumber yang dia bermuatan negatif ya, maka ini kakinya yang 2 itu dia akan menjauhi. Kenapa bisa menjauhi? Karena kakinya itu akan saling tolak menolak, bermuatan sama dengan bahan tadi. Ini pala ya, ini bahannya. Ketika bahannya didekatkan dengan kepalanya ya, ini bermuatan negatif, maka kakinya juga akan kebuka menjadi bermuatan negatif. Kalau dia didekatkan dengan bahan yang bermuatan positif dengan kepalanya, maka kakinya juga akan terbuka, tapi dua-duanya bermuatan positif ya. Bisa kalian lihat di situ ada yang gambar bawah ya, itu kakinya kebuka dua-duanya karena didekatkan dengan bahan yang bermuatan positif, maka daun kakinya itu akan terbuka karena sama-sama bermuatan positif. Oke, selanjutnya tentang gaya Coulomb. Nah, yang jelas ini bukan foto saya ya, ini adalah foto si Coulomb itu sendiri. Nah, kenapa dinamakan gaya Coulomb? Karena dia yang telah mengungkapkan bahwa besarnya gaya yang dihasilkan dari 2 buah muatan yang berdekatan ya, entah itu sejenis ataupun berbeda jenis, besarnya adalah sama dengan ya, kalau dirumuskan F sama dengan gaya sama dengan K ya, ini adalah konstanta elektrika, dikali Q1 ya, Q1 adalah muatan 1 dikali Q2 muatan yang kedua dibagi R kuadrat jaraknya ya. Jadi kalau ada 2 buah muatan nih ya berdekatan, maka besarnya gaya Coulombnya
ya, itu adalah perkalian antara konstanta elektrikal ya dikalikan dengan muatan Q1, besar muatan Q1-nya dikali dengan Q2 yaitu muatan Q2-nya dan dibagi kuadrat jaraknya, R kuadrat itu. Ya. Oke. Ya, jadi ingat R itu adalah jarak antar muatannya ya, dan ingat dikuadratkan. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal ya. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 6 mikrocoulomb. Ya, dan Q2 12 mikrocoulomb. Terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10⁻9 dalam satuan standar. Ya. Oke. Untuk pembahasan kita lihat dulu data dari soal yang kita dapatkan. Yang pertama ya, Q1 besarnya 6 mikrocoulomb. Ya, 6 kali 10⁻6 coulomb. Jadi satuan mikrocoulomb, mikro itu kan artinya 10⁻6. Kita rubah dulu ke coulomb. Ya, seperti itu. Sama untuk Q2. Q2 12 mikrocoulomb. Maka kita rubah ke coulomb dulu. Jadinya 12 kali 10⁻6 coulomb. R-nya 30 cm, satuannya masih cm. Dirubah ke meter. Ya, jadi 0,3 meter. 3 kali 10⁻1 meter. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Itu di layar bisa kalian lihat ya. F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat rumusnya. Masukkan nilai K 9 kali 10⁻9, kemudian masukkan Q1 6 kali 10⁻6, masukkan Q2 12 kali 10⁻6, dibagi jaraknya 3 kali 10⁻2, kemudian 3 kali 10⁻1 kemudian dikuadratkan. Ya, maka hasilnya adalah 9 kali 6 kali 12 kali 10⁻3 dibagi 9 kali 10⁻2 dan hasilnya adalah 7,2 Newton. Jadi besar dua muatan itu, besar gayanya ya, karena dia sama-sama positif berarti gaya tolak menolak yang terjadi. Betul ya. Gaya tolak menolaknya adalah 7,2 Newton. Oke, next. Medan listrik. Nah, tadi udah gaya listrik, sekarang kita bahas tentang medan listrik. Nah, jadi medan listrik itu didefinisikan sebagai ya gaya dibagi muatan atau ya besar konstanta elektrikal dikalikan dengan besar muatan dibagikan kuadrat jarak suatu titik. Ya, kamu bayangkan ini ada sebuah muatan ya. Di sekitar muatan itu ada yang namanya medan listrik. Kalau misalkan kita makin dekat dengan muatan listrik itu, maka medan listriknya makin besar. Kalau kita jauh dari medan listrik itu, dari muatan listrik itu, maka medan listriknya juga makin kecil. Sama kayak magnet ya. Kamu ada besi, ada magnet nih. Kalau misalkan magnetnya dekat dengan besi, maka gaya tariknya medan magnetnya kerasa lebih kuat. Tapi kalau makin jauh, medan listriknya juga akan lebih lemah. Atau gampangnya kayak wifi. Wifi kamu datang ke dekat wifi itu wah kencang banget jaringannya. Tapi kalau jauh dari sumber wifi, maka besar wifi-nya juga akan kecepatan wifi-nya juga akan berkurang jauh. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Langsung aja. Sebuah muatan ya sebesar 2 mikrocoulomb. Nah, ingat satuannya masih mikro. Berarti harus dirubah ke coulomb. Berjarak 20 cm dari titik P. Berapakah besar medan listrik pada titik P? Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama tadi muatannya dirubah ke coulomb dulu. 2 mikrocoulomb sama dengan 2 kali 10⁻6 coulomb. Kemudian yang kedua, jari R-nya ya, bukan jarak antara muatan dengan sebuah titiknya 20 cm. Kita rubah ke meter, 0,2 meter. Atau kita rubah menjadi 2 kali 10⁻⁻1 meter.
K, walaupun tidak dituliskan di soal, kalian tetap harus dihafalkan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom kuadrat pangkat min 2. Maaf. Ya, yang ditanya medan listrik. Medan listrik lambangnya adalah E besar, ya. Dari rumus gaya kolom, dari rumus medan listrik tadi, maka didapatkan E sama dengan K per R kuadrat. K-nya 90/9, ya, Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6, R-nya 2 kali 10 pangkat min 1. Maka dapatlah besar medan listriknya adalah 9 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Gitu. Ya, ini tentang medan listrik. Satu lagi, ya, contoh soalnya yaitu tentang potensial listrik. Potensial listrik itu apa sih? Ya, potensial itu adalah potensi listrik ini menghasilkan beda potensial berapa, ya. Potensial listrik itu kalau misalkan di bahasa fisikanya dikatakan sebagai besarnya muatan dikalikan dengan konstanta elektrikal dibagi dengan jarak antara muatan dengan titik tersebut. Nah, kalau tadi bedanya, kalau medan listrik itu dia per R kuadrat, tapi ya kalau misalkan medan listrik tadi kaki per R kuadrat, tapi kalau potensial listrik kaki per R saja, gitu. Ya, kita contoh soal nih, ada sebuah contoh soal, ya. Tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan Q sama dengan 5 mikrokolom. Konstanta kolomnya adalah, atau konstanta elektrikalnya adalah K sama dengan 9 kali 10 9. Dan 1 mikrokolom itu besarnya adalah 10 pangkat min 6 kolom. Oke, langsung aja, ya. Yang pertama, jarak antar dari muatannya 1 cm. Berarti sama dengan 0,01 meter atau 10 pangkat min 2. Yang kedua, muatannya 5 mikrokolom, berarti menjadi 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya, ditanya potensial listrik. Langsung penyelesaian. V sama dengan K per R. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 5 kali 10 pangkat min 6, R-nya 10 pangkat min 2. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5,0 kali 10 pangkat min 4. V sama dengan 45 kali 10 pangkat 5, atau V sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 6 volt satuannya. Jadi satuannya adalah volt. 4,5 kali 10 pangkat 6 volt, ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, untuk pertemuan hari ini, untuk materi saat ini, ya. Terakhir dari saya, ya, ada sebuah kata mutiara dari Imam Syafi'i, katanya. Dia mengatakan bahwa bila kau tidak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan perihnya kebodohan. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.